Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai anatomi batang, di mana kita akan berfokus pada jaringan pengangkut silem dan floem. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Amanda Amila Puspitasari dengan NIM akhir 060. Yang kedua ada Devi Setiawati dengan NIM akhir 066 dan saya sendiri Milarefa Nurwazuni dengan NIM akhir 071. Baik, yang pertama yakni mengenai pengertian anatomi batang, di mana anatomi batang merupakan ilmu yang mempelajari struktur dalam batang tumbuhan, terutama jaringan penyusunnya yang berperan dalam pertumbuhan, pengangkutan zat, dan juga penyimpanan cadangan makanan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi batang, di mana batang ini yang pertama sebagai penopang tumbuhan. Dia itu menjaga tegaknya tanaman dan menopang daun, bunga, serta buah. Kemudian yang kedua ada sebagai transportasi, di mana batang itu mengangkut air dan mineral dari akar atau silem dari silem dan hasil fotosintesis dari daun yaitu floem. Kemudian yang ketiga ada sebagai penyimpanan cadangan makanan pada batang tertentu, misalnya tebu, gula, kentang, pati, dan sagu itu dapat menyimpan cadangan makanan. Kemudian sebagai fotosintesis di mana pada batang hijau muda, misalnya bambu muda, kaktus itu terdapat zat hijau yang di mana batang itu membantu proses fotosintesis tersebut. Kemudian ada pertumbuhan dan juga diferensiasi, batang berperan dalam pembentukan cabang, tunas, dan juga jaringan sekunder. Baik, selanjutnya, kenapa sih kita harus berfokus pada jaringan pengangkut? Jaringan pengangkut silem dan floem merupakan sistem utama untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Jadi, tanpa keberadaan silem, tumbuhan itu tidak akan mampu menyerap air dan mineral dari tanah, sehingga proses fotosintesis dan metabolisme tidak berlangsung dengan baik. Begitu juga dengan floem, jika ini tidak ada, maka hasil fotosintesis berupa gula tidak dapat didistribusikan ke akar, batang, maupun organ yang lainnya. Selain penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan itu sendiri, pemahaman tentang struktur dan fungsi jaringan pengangkut juga punya manfaat besar dalam kehidupan manusia. Misalnya, kayu yang kita gunakan sehari-hari itu kan berasal dari silem sekunder, sementara floem menghasilkan serat yang dimanfaatkan untuk seperti bahan tekstil. Nah, karena itulah mempelajari jaringan pengangkut tidak hanya penting dari sisi biologi tumbuhan, tapi juga pengaplikasiannya dalam bidang pertanian, kehutanan, maupun industri. Nah, untuk struktur anatomi batang, batang itu tersusun dari beberapa lapisan jaringan yang secara umum dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada epidermis, di mana lapisan terluar adalah epidermis yang berfungsi sebagai pelindung batang dari berbagai gangguan mekanis, mencegah kehilangan air berlebihan, serta melindungi dari serangan mikroorganisme. Nah, sel-sel penyusun epidermis ini berbentuk pipi tersusun rapat dan biasanya itu dilapisi oleh kutikula berupa lapisan lilin untuk mencegah penguapan. Nah, pada batang muda, epidermis ini juga sering memiliki stomata yang berfungsi dalam pertukaran gas. Jadi, dapat kita simpulkan, epidermis ini ibarat kulit pada batang yang tidak hanya membungkus tetapi juga menjaga kestabilan dan kelangsungan fungsi jaringan di dalam batang. Nah, bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, itu adalah struktur anatomi batang. Selanjutnya yang kedua ada korteks, di mana letaknya itu di bawah epidermis hingga endodermis. Nah, korteks ini tersusun atas beberapa jaringan juga. Yang pertama ada kolenkim, di mana fungsinya itu memberi kekuatan mekanik, biasanya di bawah epidermis. Yang kedua ada parenkim, yaitu ruang antar selnya itu besar, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada sklerenkim pada batang tua, sel ini berdinding tebal, memperkuat batang. Nah, fungsi dari korteks sendiri itu penyimpanan, kemudian untuk fotosintesis jika ada kloroplas, dan juga sebagai penopang. Yang ketiga ada endodermis, letaknya itu batas antara korteks dengan stele silinder pusat. Kemudian cirinya itu memiliki pita Kaspari, di mana pita Kasmari ini
Bentuknya endapan lignin suberin yang mengatur masuknya air dan zat terlarut ke dalam silinder pusat. Selanjutnya ada silinder pusat atau stele. Silinder pusat atau stele merupakan bagian utama yang berada di bagian dalam batang. Di dalam stele inilah terdapat jaringan-jaringan penting yang mengatur pertumbuhan dan transportasi pada tumbuhan. Pertama ada perisikkel atau perikambium, yaitu lapisan tipis yang terletak tepat di bawah di dalam endodermis. Perisikkel ini berfungsi untuk menghasilkan akar samping atau tunas baru, sehingga berperan penting dalam pertumbuhan vegetatif tumbuhan. Kedua ada jaringan pengangkut. Inilah jaringan silem dan floem yang tersusun dalam berkas pembuluh. Keduanya ini menjadi jalur utama transportasi air, mineral, dan juga hasil fotosintesis dalam tubuh tumbuhan. Yang ketiga ada di bagian tengah itu terdapat empulur atau pit yang tersusun dari jaringan parenkim. Fungsi empulur sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sekaligus membantu memperkuat batang. Jika kita lihat pada gambar di sebelah kanan, bagian silinder pusat ini ditunjukkan dengan jelas mulai dari epidermis di bagian luar, korteks, endodermis, perisikel, hingga ke dalam yaitu berkas pembuluh yang terdiri dari silem dan floem dan kambium. Jadi sel ini bisa kita anggap sebagai pusat kendali transportasi dan cadangan makanan pada batang tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah perbedaan batang monokotil dan juga dikotil secara umum. Nah, pada batang monokotil itu berkas pembuluh silem dan floem itu tersebar acak di seluruh jaringan dasar. Karena tidak memiliki kambium, batang monokotil tidak bisa mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga batangnya tidak menebal seiring pertumbuhan. Contohnya bisa kita lihat pada jagung, padi, maupun kelapa. Sementara pada batang dikotil, berkas pembuluhnya itu tersusun rapi, melingkar. Di antara silem dan floem terdapat kambium, yaitu jaringan yang bersifat meristematik. Kehadiran kambium inilah yang memungkinkan batang dikotil mengalami pertumbuhan sekunder atau penebalan batang. Contohnya adalah mangga, kacang panjang, dan juga bunga matahari. Kalau diperhatikan pada gambar, batang monokotil di kiri memiliki ikatan pembuluh yang letaknya menyebar tanpa pola, sedangkan pada batang dikotil di kanan, ikatan pembuluhnya itu tersusun melingkar dengan empulur jelas di bagian tengah. Jadi kunci perbedaan utama ada pada pola berkas pembuluh dan keberadaan kambium. Nah, jaringan pengangkut pada batang. Yang pertama ada silem atau pembuluh kayu. Fungsi utama silem adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, satu arah ke atas. Yang kedua ada memberi kekuatan mekanik pada batang karena dindingnya itu selnya itu lignifikasi. Kemudian komponen penyusun ada yang pertama trakeid, sel panjang, ujung runcing, dinding tebal berpori. Kemudian ada trakea. Selnya itu berbentuk tabung lebar tersusun vertikal membentuk pembuluh lebih efisien dari trakeid. Kemudian ada serabut silem, selnya itu berdinding sangat tebal berfungsi untuk memperkuat. Kemudian ada parenkim silem, satu-satunya sel hidup dalam silem untuk menyimpan cadangan makanan dan membantu distribusi lateral. Nah, ciri dari silem sendiri itu sebagian besar selnya itu mati saat dewasa. Dinding sel menebal dan berlignin, keras dan kaku, sehingga menyebabkan dia itu keras dan kaku. Arah transportnya itu hanya ke atas. Selanjutnya yang kedua ada phloem pembuluh tapis, di mana fungsi utamanya yaitu mengangkut hasil fotosintesis terutama sukrosa dari daun ke seluruh bagian tubuh. Kemudian ada transportasi dua arah, dia itu ke atas dan ke bawah sesuai kebutuhan organ. Komponen penyusunnya ada sel tapis, selnya itu panjang tersusun membentuk pembuluh, ujungnya berpori. Kemudian ada sel pengiring, selalu berdampingan dengan sel tapis, mengatur aktivitas metabolik. Ada serabut floem, penguat mekanik, mirip serabut silem tapi dindingnya tipis. Parenkim floem berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ciri dari floem sendiri itu sebagian besar selnya itu hidup saat dewasa, dinding sel tipis, tidak berlignin, arah transportnya itu bisa ke atas dan juga bisa ke bawah. Nah, bisa kita lihat di gambar ini, di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa air dan mineral itu diserap oleh akar, akan diangkut ke atas melalui silem menuju batang hingga ke daun. Di sisi lain, hasil fotosintesis yang diproduksi di daun berupa gula dan zat organik akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan melalui flem, termasuk akar sebagai tempat penyimpanan. Sementara di gambar sebelah kanan itu dijelaskan lebih detail perbedaan antara keduanya. Silem berfungsi untuk membawa air dan mineral hanya dengan arah satu.
dari bawah ke atas. Sel-sel penyusunnya sebagian besar mati dan tidak memiliki sekat di ujungnya sehingga air bisa mengalir bebas. Berbeda dengan floem, floem membawa molekul organik atau hasil fotosintesis dengan arah dua arah. Sesuai kebutuhan tumbuhan, sel penyusunnya itu masih hidup tetapi membutuhkan sel pengiring untuk mendukung fungsi transportasinya. Jadi secara sederhana bisa kita bayangkan bahwa silem adalah mirip pipa air dalam tumbuhan sementara floem adalah saluran distribusi makanannya yang memastikan seluruh bagian tumbuhan itu mendapatkan energi. Nah, bisa kita lihat di tabel perbedaan silem dan floem dari aspek fungsi utama, yaitu kalau silem mengangkut air dan mineral, kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian arah transportnya itu satu arah kalau silem, kalau floem dua arah, daun ke akar atau batang atau daun, pokoknya dua arah sesuai dengan kebutuhan tumbuhan tersebut. Sel penyusunnya itu ada trakea, trakeit, serabut silem, parenkim silem. Sedangkan floem itu ada sel tapis, sel pengiring, serabut floem, dan juga parenkim floem. Kemudian untuk kondisi selnya itu kalau silem itu mati saat dewasa kecuali parenkim, sedangkan floem itu hidup saat dewasa. Kemudian dari aspek dinding selnya, silem itu tebal berlignin, sedangkan floem tipis tidak berlignin. Dari peran tumbuhannya, silem itu menguatkan batang, kalau floem itu cadangan makanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pola susunan jaringan pengangkut. Yang pertama itu pada batang monokotil, di mana berkas pembuluh pada batang monokotil terdiri dari ikatan silem dan floem, tersusun secara tersebar di seluruh empulur batang. Dapat diamati pada gambar bahwa bagian silem dan floem tersusun secara acak, di mana pada bagian tepi itu lebih banyak daripada bagian tengah. Nah, pola yang tersebar ini berkontribusi pada struktur batang monokotil yang umumnya tidak memiliki pertumbuhan sekunder atau melebar. Nah, setelah kita membahas batang monokotil, sekarang kita akan membahas pola susunan jaringan pengangkut pada batang dikotil. Pada batang dikotil, berkas pembuluh tersusun dalam pola melingkar atau teratur mengelilingi empulur pusat. Dapat dilihat pada gambar, yang dimana pada batang dikotil tadi silem dan floemnya kan tersusun secara acak. Nah, di sini berbeda, teman-teman. Pada batang dikotil di sini, jaringan pembuluhnya itu tersusun rapi, silem dan floem itu ada di bagian tepi-tepi pada batang. Nah, di antara silem pada bagian dalam dan floem di bagian luar terdapat kambium vaskular. Kehadiran kambium ini memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder yang menyebabkan batang dikotil dapat membesar dan membentuk lingkaran tahunan. Nah, berbeda pada batang monokotil sebelumnya, tidak terdapat pertumbuhan sekunder, sedangkan pada batang dikotil ini terdapat pertumbuhan sekunder, sehingga dapat membesar, batang itu dapat membesar dan membentuk lingkaran tahunan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat peran kambium vaskuler. Kambium vaskuler adalah lapisan jaringan meristem lateral pada tumbuhan yang bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder, khususnya pada batang dan akar tumbuhan digotil dan gimnospermae. Peran utama kambium vaskuler adalah membentuk jaringan pembuluh silem ke arah dalam dan floem ke arah luar. Aktivitas kambium ini menyebabkan peningkatan diameter batang dan akar, serta pembentukan jaringan sekunder yang menopang fungsi pengangkutan air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini terdapat gambarnya, yaitu yang paling atas terdapat lingkaran tahun, itu bentuknya bulat, setelah itu di bawahnya ada berkas pembuluh, setelah itu terdapat silem sekunder. Nah, di silem sekunder ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada gali atau headpod, dan yang kedua yaitu ada gubal atau sepod. Selanjutnya di bagian agak luarnya itu terdapat kambium pembuluhnya, di mana itu terdapat lapisan yang warnanya merah. Setelah itu terdapat kulit kayu, di mana ini juga terdapat dua bagian. Yang pertama ada floem sekunder di lapisan yang berwarna kuning dan juga lapisan peridem di lapisan yang paling luar atau berwarna abu-abu. Selanjutnya yaitu penebalan batang. Nah, pada penebalan batang ini terjadi melalui pertumbuhan sekunder yang disebabkan oleh aktivitas kambium vaskuler. Kambium tersebut membelah dan menghasilkan jaringan pengangkut baru, yaitu ada dua. Pertama, silem sekunder yang terbentuk ke arah dalam batang.
Nah, untuk fungsinya itu sebagai jaringan pengangkut air dan juga mineral serta memberikan kekuatan mekanik karena tersusun dari sel-sel dengan dinding tebal seperti trakeida dan trakea. Yang kedua, yaitu floem sekunder yang terbentuk ke arah luar batang. Fungsinya itu sebagai jaringan pengangkut hasil fotosintesis atau zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini juga terdapat gambarnya, di mana gambar tersebut yaitu dua bagian, ada primary growth dan juga secondary growth. Dan untuk bagian-bagiannya itu juga tertera di gambar tersebut. Selanjutnya yaitu cincin tahunan atau growth ring. Nah, cincin tahunan ini adalah lingkaran konsentris yang terlihat pada penampang melintang batang pohon berkayu yang terbentuk selama satu musim pertumbuhan. Cincin ini terbentuk akibat aktivitas kambium vaskuler yang menghasilkan silem sekunder dengan karakter berbeda pada musim semi dan juga musim gugur. Pada saat musim semi, silem sekunder ini yang dihasilkan umumnya berukuran besar dan berdinding tipis, sehingga membentuk lapisan terang yang disebut dengan early word. Sedangkan pada musim gugur, pembentukan sel xilem sekunder yang berdinding lebih tebal dan berukuran lebih kecil membentuk lapisan gelap yang disebut dengan late word. Kombinasi lapisan terang dan juga gelap ini membentuk satu cincin tahunan yang dapat digunakan untuk mengetahui umur pohon dan kondisi pertumbuhannya tiap tahun. Nah, ini juga terdapat gambarnya, itu bagian yang dalam atau bulat di tengah itu adalah first year growth. Selanjutnya yang agak luarnya itu ada rainy season. Selanjutnya lapisan ketiganya dari dalam itu ada dry season. Selanjutnya terdapat scar from forest fire. Nah, di bagian agak luarnya itu terdapat dua bagian, yaitu yang bagian dalam atau berwarna kuning itu ada spring, yang bagian garis berwarna coklat itu dinamakan dengan late summer. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan signifikan jaringan pengangkut. Sebelumnya kan kita sudah membahas perbedaan silem dan floem secara detail. Dari sini saya akan membahas atau menyinggung sedikit saja. Jadi teman-teman, silem di sini hanya berarah satu arah, sedangkan floem itu dua arah. Terus kemudian silem berperan untuk mengalirkan air dan mineral ke seluruh bagian tumbuhan, dan floem berperan untuk mengambil hasil sintesis berupa oksigen dan glukosa untuk dikeluarkan. Kemudian pada silem, sel tidak memiliki dinding pembatas, sedangkan pada floem, sel memiliki dinding pembatas. Kemudian langsung saja kita ke peran jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yang terdiri dari silem dan floem memiliki peran vital dalam mempertahankan kehidupan tumbuhan, yang dimana silem bertugas mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun untuk proses fotosintesis dan menjaga turgor sel atau tekanan pada sel. Sebelumnya sudah saya singgung teman-teman, dan sebaliknya, floem berfungsi untuk mendistribusikan hasil fotosintesis berupa zat makanan berupa gula atau glukosa dari daun ke seluruh bagian tumbuhan yang tumbuh atau menyimpan energi, di mana memastikan pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi berjalan secara lancar. Kedua jaringan ini merupakan sistem transportasi internal yang esensial. Nah, untuk pembahasan terakhir kita akan membahas mengenai aplikasi produk jaringan tumbuhan. Pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya, apa sih aplikasi atau produk dari jaringan tumbuhan berupa silem dan floem? Nah, mari kita bahas mengenai jaringan silem terlebih dahulu. Jaringan pengangkut memiliki signifikansi material yang besar. Silem yang mengalami signifikansi kuat, terutama pada batang dikotil berkayu, membentuk komponen utama berupa kayu, karena pada silem memiliki kambium yang dapat membesar tadi ya teman-teman. Nah, dari struktur silem yang keras dan padat menjadikan bahan baku penting untuk konstruksi, furnitur, dan industri lainnya. Nah, untuk jaringan floem dan jaringan pendukungnya di kulit batang seringkali dimanfaatkan sebagai sumber serat alami, seperti serat bas untuk tekstil dan tali. Dengan demikian, kayu sebagian besar adalah silem, sedangkan serbuk gergaji yang dihasilkan saat pemotongan merupakan campuran sisa-sisa silem, floem, dan jaringan batang lainnya. Nah, saat kita mungkin melihat orang bangunan saat menggergaji kan menghasilkan beberapa serbuk kayu atau serbuk batang.
Nah, itu merupakan campuran dari sisa-sisa silem, floem, dan jaringan batang lainnya, teman-teman. Nah, adapun kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah dijelaskan di awal, itu adalah silem dan floem memiliki peran penting dalam kehidupan tumbuhan, di mana silem ini berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta memberikan dukungan struktural. Sedangkan floem berperan mengangkut hasil fotosintesis berupa zat makanan dari daun ke seluruh tumbuhan, sehingga kedua jaringan ini bekerja sama untuk memastikan pasokan nutrisi dan air yang diperlukan tumbuhan agar dapat tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup dengan baik. Sekian pemaparan materi yang telah kami paparkan. Semoga materi yang sudah kami paparkan ini dapat bermanfaat dan juga dapat diterima.